Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, pada tema sebelumnya, yaitu tema 7, kalian telah mengenal istilah gaya, termasuk pengertian gaya. Apa sih pengertian gaya? Ada yang masih ingat? Ya, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang akan memberikan perubahan terhadap suatu benda yang dikenainya. Kemudian di tema 7 juga kita telah membahas mengenai macam-macam gaya, dimulai dari gaya otot sampai gaya pegas. Nah, di tema sebelumnya juga kita telah menyinggung beberapa pengaruh atau dampak yang bisa disebabkan oleh gaya terhadap suatu benda. Ada 4 poin tuh, pastinya tidak. Kita bahas lagi ya. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang diam, kita berikan gaya, didorong. Alhasil mejanya bergerak. Kemudian pengaruh yang kedua, misalkan gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh, ada bola menggelinding, kita injak, bendanya menjadi diam tuh si bola. Artinya gaya telah mendiamkan benda bergerak. Kemudian yang ketiga, gaya dapat merubah arah gerak benda. Contoh, ketika kalian sedang bermain badminton, ada kok yang menghampiri kita berikan gaya berupa pukulan, dipukul. Si koknya menjauhi kita, artinya gaya telah mampu merubah arah gerak benda dari yang semula mendekati menjadi menjauhi. Dan yang terakhir adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Contoh, ketika kita membuat kerajinan dari tanah liat misalkan, dengan adanya gaya otot, baik itu tarikan ataupun dorongan, si tanah liat yang semula misalkan berbentuk bulat menjadi berbentuk kucing, menjadi berbentuk pot, menjadi berbentuk gelas, pokoknya bentuk-bentuknya berubah-ubah. Artinya gaya telah mampu merubah bentuk benda. Nah, tetapi teman-teman yang harus kalian garis bawahi, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pengaruh gaya terhadap gerak benda saja, sehingga pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda kita simpan dulu ya untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nih, di sini Ibu telah menyajikan gambar animasi seseorang yang sedang bermain ayunan. Ayunan yang semula diam, kita berikan gaya, baik itu tarikan ataupun dorongan. Si ayunan dikatakan telah mengalami pergerakan. Artinya gaya telah mampu menggerakkan benda yang diam. Tetapi, kenapa si ayunan disebut bergerak? Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Nah, gerak itu sendiri adalah suatu perpindahan kedudukan benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun perpindahan kedudukan yang menjauhi akibat dikenai gaya. Contoh lain, misalkan meja yang ada di kelas 1, kita dorong, diberikan gaya. Pindahlah si mejanya di kelas 6. Meja tersebut dikatakan telah mengalami gerak. Kenapa? Karena kedudukannya telah berpindah. Seperti itu. Sama halnya dengan pengaruh gaya pada umumnya, pengaruh gaya terhadap gerak benda juga meliputi 4 poin nih. Yang pertama, pengaruh gaya dalam menggerakkan benda yang diam. Kemudian, pengaruh gaya untuk mendiamkan benda yang bergerak, dan pengaruh gaya untuk mempercepat gerak benda, dan pengaruh gaya memperlambat gerak benda. Jadi, 4 poin menggerakkan, mendiamkan, mempercepat, dan memperlambat merupakan poin-poin yang disebabkan oleh pengaruh gaya yang berkaitan dengan gerak. Oke, ingat-ingat, menggerakkan, mendiamkan, mempercepat, dan memperlambat adalah pengaruh yang berkaitan dengan gerak. Oke, kita mulai nih yang pertama.
Yang akan kita bahas adalah pengaruh dari gaya otot nih. Contoh gayanya adalah gaya otot terhadap gerakan benda. Ibu sajikan gambar delman. Delman adalah benda mati. Dia diam. Tetapi ketika ibu pasangkan seekor kuda, kemudian seekor kuda tersebut memberikan gaya otot berupa tarikan, delmannya menjadi bergerak, berjalan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Artinya, ini telah membuktikan bahwa gaya otot bisa menggerakkan benda yang semulanya diam. Gaya otot telah berpengaruh terhadap gerak benda, khususnya benda diam menjadi bergerak, berpindah kedudukan. Apakah gaya otot hanya berpengaruh untuk menggerakkan benda diam saja? Tidak. Ada contoh lain. Contohnya, kita sedang mencangkul nih, seperti gambar. Kemudian si cangkulnya kita arahkan untuk menyentuh tanah. Sep, cangkulnya berhenti. Artinya, gaya otot juga mampu memberikan pengaruh untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Contoh lain, hewan. Kita membajak sawah menggunakan kerbau. Ada talinya kan? Kemudian kita belokkan si talinya ke arah kanan. Si kerbaunya membelok tuh ke arah kanan. Artinya, gaya otot juga mampu memberikan pengaruh untuk merubah arah gerak benda. Coba kalian bisa tidak memberikan contoh-contoh lain pengaruh dari gaya otot yang berkaitan tentang gerak benda? Apakah gaya otot bisa merubah kecepatan benda? Tentu saja bisa. Pada saat kalian mengendarai suatu mobil, kalian misalkan menginjak rem. Di rem set menjadi berhenti. Atau si gerakan kecepatannya menjadi berkurang. Artinya gaya otot juga telah mampu merubah kecepatan benda. Atau contoh yang lebih gampang, kalian bermain sepeda, mengayuh. Kalian pengen ngejar temen nih, kalian di kayunya lebih cepat, gaya otot yang kalian berikan lebih besar. Si alunan sepedanya pun pasti gerakannya menjadi cepat. Artinya, itu membuktikan bahwa gaya otot bisa berpengaruh terhadap perubahan kecepatan benda, baik dipercepat maupun diperlambat. Oke, itu mengenai gaya otot. Sekarang kita akan bahas juga mengenai pengaruh gaya pegas terhadap gerakan benda. Ibu beri contoh orang yang sedang bermain basket nih, atau bola basket lah lebih tepatnya. Ketika kalian melemparkan bola basket akan terlemparkan ke atas, memantul ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Artinya, ini membuktikan bahwa gaya pegas yang diberikan oleh karet yang ada di dalam bola basket ini mampu merubah arah gerak benda. Semula ke bawah, dipantulkan ke atas, kembali lagi ke bawah, dipantulkan lagi ke atas. Nah, seperti itu. Terus contoh lain. Sebenarnya, selain merubah arah gerak benda, gaya pegas juga bisa berpengaruh untuk merubah kecepatan benda. Contohnya, pada saat kita bermain ketapel tuh. Misalkan, kita akan melemparkan batu menggunakan ketapel. Kita tarikkan karetnya. Nih, seperti yang ini. Oke, pertama-tama adalah gaya otot. Ketika kita menggunakan gaya otot, si kecepatan batu mundur ke belakang itu lambat. Tetapi ketika kita melepaskan batu tersebut, twing, kita lepaskan, gaya pegas tuh yang berfungsi. Nah, kecepatan batu yang semula mundurnya lambat, tiba-tiba ketika meluncur sangat cepat. Artinya, gaya pegas juga mampu merubah kecepatan suatu benda. Apakah hanya itu? Tidak. Dari sini, dari gambar ketapel ini, kita juga bisa tahu bahwa gaya pegas juga bisa menggerakkan benda yang diam. Kan batu yang kita tarik itu kan semula-mula diam tuh.
Kemudian ketika kita kan tidak memberikan gaya otot lagi ketika kita melepaskan karet, tapi si karetnya akan meluncurkan si batu tersebut, menggerakkan batunya. Seperti itu. Atau contoh lain adalah ketika kita bermain trampolin. Kalian tahu trampolin? Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasannya si gaya pegas bisa merubah arah gerak benda. Di mana kita inginnya ke bawah, kan kita loncat ke bawah, tapi si gaya pegasnya malah membuat kita terlempar ke atas. Kemudian kita ke bawah dan si gaya pegas melempar juga kita ke atas. Hal tersebut sangat-sangat membuktikan bahwa gaya pegas ini berpengaruh terhadap merubah arah gerak benda. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai pengaruh gaya ini. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu telah berikan soal di aplikasi Quizizz. Linknya ada di kolom komentar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.